Berawal dari kebijakan dan arahan Menteri Perhubungan dalam bidang transportasi yang harus memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan pelayanan, maka semua subsektor dan aparat di bawah Kementerian Perhubungan mulai berbenah diri. Termasuk di dalamnya adalah Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bermula dari kebijakan tersebut, maka Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok yang mempunyai visi menjamin keselamatan pelayaran di wilayah perairan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok yang meliputi 6 wilayah provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu, melakukan diagnosa permasalahan yang terjadi di dalam organisasi Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Jika dilihat dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat diidentifikasi di dalam tugas-tugas operasional, yaitu masih rendahnya tingkat kehandalan dan kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian masih di bawah standar, serta keselamatan dan keamanan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas operasionalnya. Dari hasil analisis, masukan, dan observasi lapangan, maka terjadi gap tersebut diakibatkan karena kurang tepatnya perencanaan dalam perawatan dan pemeliharaan, bahkan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian, seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran atau SBNP yang terdiri dari menara suar, rambu suar, dan pelampung suar. Telekomunikasi pelayaran yang terdiri dari stasiun radio pantai atau SROP dan Vessel Traffic Service atau VTS. Pengamatan laut, kapal negara kenavigasian, bengkel, dan dermaga. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sistem informasi yang handal, kurangnya komitmen antara unit kerja, tidak terjalin komunikasi yang baik, serta koordinasi yang kurang berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini juga disebabkan karena standar operasional prosedur atau SOP maintenance dan safety belum tersusun. Atas persetujuan Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan kesepakatan para pejabat serta pegawai di lingkungan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok untuk menangani gap tersebut, sehingga dapat tercapai kondisi yang diharapkan, yaitu terjaminnya keselamatan berlayar dengan meningkatkan kehandalan dan kecukupan sarana dan prasarana pada wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Maka, disusunlah Navigational Information System for Maritime Safety pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Navigational Information System atau NAVIS adalah sistem informasi kenavigasian untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran berbasis website. Tujuan yang diharapkan dengan adanya NAVIS ini yaitu 1. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran. 2. Terwujudnya sistem informasi perencanaan dan pemeliharaan Sarpras. 3. Keterbukaan informasi. 4. Komunikasi dua arah. 5. Pengaduan dan pelaporan kelainan SBNP. 6. Quick Response untuk dapat segera melakukan aksi cepat dalam menangani kelainan SBNP di laut. 7. Peningkatan safety first baik dalam melaksanakan tugas dan melayani customer atau stakeholder. Dalam perencanaan sistem NAVIS ini, ada 3 komponen yang harus dipenuhi, yaitu input, proses, dan output. Input atau sumber data dalam NAVIS adalah data-data sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, laporan stakeholder tentang kehandalan sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, dan juga masukan dari internal. Setelah data-data terkumpul, NAVIS akan memprosesnya menjadi laporan. Hasil laporan yang diharapkan yaitu laporan perencanaan, laporan perawatan, laporan monitoring, dan laporan keselamatan. Adapun untuk hak akses dalam NAVIS dibagi menjadi 4 hak akses. Yang pertama adalah tamu.
Hak akses tamu diberikan kepada pengguna jasa, stakeholder, dan pengguna internet pada umumnya. Yang kedua adalah hak akses pegawai. Hak akses ini hanya diberikan kepada para pegawai Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Yang ketiga adalah hak akses pimpinan. Hak akses ini hanya diberikan kepada para koordinator, para eselon 4, eselon 3, dan Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Dan yang terakhir adalah hak akses admin. Hak akses ini hanya diberikan khusus kepada para operator atau pengelola Nafis. Akan ada beberapa fitur yang dapat digunakan di dalam Nafis. Di antaranya adalah halaman home yang akan menampilkan berita atau informasi terkini. Halaman profile yang akan menampilkan profil Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk seperti selayang pandang, visi misi, tugas pokok, dan struktur organisasi. Halaman unit kerja yang akan menampilkan tentang unit-unit kerja atau instalasi yang ada pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Halaman berita kapal yang akan menampilkan informasi keberangkatan dan kedatangan kapal. Menu ini akan dikolaborasikan dengan data-data servis stasiun radio pantai atau SROP dan Vessel Traffic Service atau VTS. Halaman berita cuaca yang akan menampilkan informasi tentang cuaca. Menu ini bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Halaman Helpdesk berfungsi sebagai media pelaporan, saran, dan kritik. Dengan menu ini, pihak pengguna jasa, stakeholder, maupun para pengguna internet dapat melaporkan tentang kondisi sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Dalam menu ini, akan ada tim Quick Response yang akan langsung menanggapi laporan, saran, maupun kritik yang masuk. Dengan adanya tim Quick Response ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak untuk menciptakan pelayanan keselamatan pelayaran. Halaman sarana dan prasarana. Menu ini hanya bisa diakses oleh pegawai, pimpinan, dan admin. Menu ini akan difungsikan sebagai sistem informasi tentang sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Berisikan tentang histori, spesifikasi, kondisi, serta pemeliharaan terakhir dari sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Sistem informasi ini akan digunakan sebagai sistem monitoring, perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Menu sarana dan prasarana ini mempunyai banyak keunggulan karena semua data manual diubah menjadi data digital. Hal ini akan mempercepat pencarian data yang dibutuhkan, sehingga bisa mempercepat analisa masalah yang terjadi, serta mempercepat proses perencanaan perawatan, dan terjaminnya keselamatan pelayaran. Agar nantinya Nafis dapat berjalan dan berfungsi dengan baik, sesuai harapan serta tujuan yang diinginkan dalam rangka mewujudkan keamanan berlayar di wilayah perairan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk, maka sosialisasi penyusunan Nafis dan tujuan serta manfaatnya kepada stakeholder telah dilakukan berbarengan dengan sosialisasi keselamatan pelayaran lainnya, baik melalui pertemuan-pertemuan, disiarkan melalui stasiun radio pantai dan VTS. Dengan adanya Navigational Information System for Maritime Safety pada Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk, semoga dapat diciptakan suatu perencanaan jangka panjang yang baik dalam pemeliharaan atau perawatan, pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian, serta monitoring tugas-tugas operasional kenavigasian, sehingga dapat terwujudnya visi Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk, yaitu mewujudkan keselamatan berlayar di wilayah kerja perairan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Dengan moto, tak sedetik pun lampu padam, maka akan terwujud berlayar selamat dan selamat berlayar.